Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Rise for Islam, rise for Islam. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Rise for Islam, rise for Islam. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. It's time to rise up, it's time to rise up for Islam. Let us rise, let us raise like we do for Salah. 5 times a day we face Mecca to pray. Bismillah, Islam will not fade. Muslims we will stay, inshallah. Muslim youth who are down for the cause, who carry the truth. It's time to rise up for Islam. Region Muslim leaders tag, this is made in the USA. I said we raise the Prophet's flag as we go back to the Prophet's way. From the cradle to the grave, Islam is what we crave. No cowards cause we're brave, coming strong like a wave. Let's raise up the flag, Islam is under attack. You know that it's a fact, they stab us in the back. They hate to see us rise, love to see us compromise. Try to fool us with their life, but they don't realize we don't fear the attacks cause Allah's got our back. Let's take it to the max, don't tell us to relax. This is our main task, to bring Islam fast, establish it at last. So rise up like we did Muslims in the past. Come on. Muslims unite, come on. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Rise for Islam, rise for Islam, rise for Islam, rise for Islam. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Rise for Islam, rise for Islam, rise for Islam, rise for Islam. No matter how much the Kafirs hate and Muslim scholars debate over interfaith and how we need to participate, like a snake, twisting ideas to manipulate. We won't integrate, and only to Allah we prostrate. Ya Muslimin, rise up to establish the state, cause Islam will dominate, legislate and regulate. Promise from Almighty who create. My brother, why don't you elaborate? Revival of the mind, it's time to rise up. Let's reverse the decline, we're the best for mankind. It's time to lead and stop following. Time to question life and the surroundings. Islam is the basis and the reference, not Madison, Jefferson, or the Congress. Thought process is the only way to success. When Islam came down, it redefined progress. Nonetheless, we're gonna take your false thoughts into destruction, reconstruction, to build new thought production. From blindness to sight, from darkness to light, from weakness to might. Oh Muslim Ummah, rise! Rise for Islam, rise for Islam. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Rise for Islam, rise for Islam, rise for Islam, rise for Islam. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Rise for Islam, rise for Islam, rise for Islam, rise for Islam. Best system suitable for human beings. Stop and think about the condition that we're in. Staying with our Rasul's guideline, putting man-made system on the sideline. No commonalities to this deen, cause it seeks only to one creed, Islamic Aqidah. That's the bond that we should seek. From the rising of the sun to the setting of the moon, just rise for Islam, just rise for Islam. Come on and shout, no room for doubt. Let's rise for Islam, let's rise for Islam. The train is here, the time is near. Come rise for Islam, come rise for Islam. Islam can't fall, so hear this call. Just rise for Islam, just rise for Islam. Come one, come all, let's stand real tall. And rise for Islam, and rise for Islam. We have the truth at hand, it's time to take command. Come rise for Islam, come rise for Islam. We live or die to please Allah. Just rise for Islam, just rise for Islam. We won't compromise this deen, no matter how hard it seems. We won't compromise this deen. Allah is with Muslimin. They wanna change my name from Ali to Al, from Muhammad to Mo. Practice half of Islam, la, I don't think so. You remember the story of Bilal, how they're crushing between rocks because he wouldn't compromise La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar! From slavery to bravery, no negotiations in this deen. Ya Muslimin, look to Islam and you see Islam is complete. No compromise at no cost. Practice Islam and not just at the mosque. Doesn't make a difference if it's him or her or me. We should be representing Islam, so stay strong and keep your Muslim identity. Compromise this deen, no matter how hard it seems. We won't compromise this deen. Allah is with Muslimin. No compromise in this deen. Victory's
Islam is for the Muslimin. Carriers of deen, back on the scene, ready to unveil this Kaffir dream. Now we wonder why your youth decide to leave. Watching them compromise, acting halfway Islamically incomplete when they meet and they greet the greatest ummah ever to rise. Now we're seen on his knees. An ummah used to lead this world, now begging that Kaffir, please have mercy. Can't you see they want us to act like them, think like them, and be like them? But we act based on Islam, like Allah declared in the Quran, cause we know who's in command. Islam will have the upper hand. We won't compromise this deen, no matter how hard it seems. We won't compromise this deen. Allah is with Muslimin. Under no circumstances, no matter what they think, sisters be proud. And Allahu Akbar. that's what you are with that hijab on. Despite the peer pressure in our lives, covering up away from the evil eyes. In school, at work, we advise, don't compromise. Islam guides darkness to light, weakness to mind, all answering Allah's call. Brothers do the same, don't play the Kaffir's game. We're Muslims, yeah, we stand up for each other, brother to a brother. Islam has no contender, and we will never surrender. You know what? I agree with these brothers. How could they want us to bargain? How could two different systems coexist within each other? I mean, communism as a system cannot be part or cooperate with the democratic system or vice versa. And these are man-made systems. So how could a system from the creator of man coexist and be part of a man-made system? Nah, man, we don't accept this. We will not compromise our deen. I'm speaking for all the Muslims who know their deen. No compromise! Ya Muslimin, No compromise! Ya Mu'minin, No compromise! time is slipping, Can't compromise! you're on the right track. Won't compromise! Take a stand. No compromise! Remember these words. No compromise! Bring Islam back. Can't compromise! Rebuild our state. Won't compromise! Implement Islam. Don't compromise! Legislate, regulate. Can't compromise! Islam is our creed. No compromise! Halal is our means. Can't compromise! Open your eyes. Won't compromise! With one ummah. Don't compromise! One agenda. No compromise! With one vision. Can't compromise! No division. Don't compromise! Muslims for life. No compromise! Muslims unite. Won't compromise! Brothers and sisters. Don't compromise! Who know the truth. Can't compromise! From Turkey to Afghanistan. Don't compromise! Palestine to Iran. Won't compromise! Listen to this call. Can't compromise! Let's be the ones. Won't compromise! Breaking these walls. No compromise! United we stand. Don't compromise! Divided we fall. Don't compromise! Hold your applause. Don't compromise! Bring back Islam. Won't compromise! Live for Islam. No compromise! Work for Islam. Can't compromise! Keep your deeds strong. Don't compromise! It's Allah's demand. Don't compromise! Obey Allah's command. Won't compromise! Don't compromise! Won't compromise! Can't compromise! No compromise! Don't compromise! Won't compromise! Can't compromise! No compromise! Don't compromise! Won't compromise! Can't compromise! No compromise! No compromise! 赶紧进场，在这儿。赶紧进场，在这儿。你别笑。做一个专业的演员吗？有人。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hadir semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dicatat hidupnya sebagai orang mulia, dicatat sebagai syuhada mudah-mudahan. Mati syahid itu bahasa Arabnya syahid, dari syahadah. Kalau di pesantren ijazah bahasa Arabnya apa? Anak pesantren kalau dapat ijazah bahasa Arabnya apa di sekolah? Syahadah. Syahadah kan? Jadi kalau ada orang sekolah, kuliah nggak dapat ijazah, statusnya jelas nggak itu Pak? Nggak jelas ya? Sangat nggak jelas. Apalagi palsu ijazahnya ya. Begitulah orang yang matinya tidak syahadah. Jadi waktu hidup dia nggak dapat ijazah. Jadi misalnya bapak ini matinya nggak mati syahid, wah itu ujian lagi di kuburan itu, betul nggak? Ujian di kuburan, bahkan ada yang nggak sampai selesai ujian di kuburan, dilanjutin, dicelupin dulu ke neraka. Ya. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ada orang dihinakan dulu karena nggak lulus hidupnya.
Masih banyak dosanya, disiksa kubur. Siksa kubur masih dalam rahmat Allah sebetulnya. Bahkan dicelup di neraka pun masih rahmatnya Allah. Selama masih ada la ilaha, kecuali udah musyrik, udah nggak bisa. Jadi kalau ada orang sekolah, kuliah, ijazahnya nggak jelas gitu. Misalnya foto SMA-nya itu, kuliahnya itu juga gitu ya. Misalnya, umpama, saya lupa namanya gitu ya. Nah begitu pula orang yang meninggalnya tidak syahadah, berarti hidupnya nggak dapat ijazah. Udah punya rencana mau mati cara bagaimana? Kalau kita mau ngomongin Palestina harus jelas mau cara mati seperti apa. Tadi saya bercanda di masjid apa tadi kita? Harun. Mau mati ketawa ala Rusia, mati bercanda ala Afrika, atau mati kebanyakan utang ala Konoha gitu. Prinsipnya sih man 'asya 'ala syai'in mata 'alaih wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Bagaimana cara hidup seseorang, begitulah nanti matinya. Bagaimana cara mati seseorang, seperti itu nanti dibangkitkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenalan dulu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dicatat oleh Allah ya orang-orang yang 'asya kariman wa mata syahidan. Mudah-mudahan dicatat hidupnya sebagai orang-orang mulia dan meninggalnya dicatat sebagai syahid. Benar. Insya Allah. Berarti belum sungguh-sungguh. Kalau mau ijazahnya asli kayak orang Gaza. Na'syakus syahadah. Kama ya'syakunal haya. Kami rindu mati syahid seperti mereka rindu hidup dan tetap hidup. Kalau Bapak yang mana kira-kira Pak? Pernah rindu mati syahid? Belum? Atau belum kepikiran? Nanti dipilihin sama orang lain matinya nanti. Kalau kita nggak milih sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Allahumma ahyina hayatan karimatan wa amitna maitatan syahidah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semuanya dalam limpahan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sejak awal hari sudah mendapatkan maghfirah, bangun tidur mendapatkan maghfirah, sarapannya rahmat, insya Allah terbebas dari lanakunanna minal khasirin. Rugi kalau kita menjadi orang yang memulai hari dengan kerugian. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Saya kira yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang beruntung. Karena selalu memulai hari itu mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin orang soleh dan soleh berkumpul di sini. Ribuan orang datang, ini berarti panitianya bagus banget ini. Dan pelayanannya juga bagus, mulai dari jalan ada yang menangani secara khusus. Tema kita pada hari ini seperti yang disampaikan Pak Ketua adalah meneguhkan dakwah yang berkemajuan yang sampai hari ini kita pertahankan. Dan memang jangan sembarang bergerak. Kalau cuma kerja, kita tidak tahu apa yang dikerjakan, maju atau tidak. Maju terus. Bahkan kemarin saya ketemu dengan Pak Rektor UMY, alhamdulillah setelah menjadi universitas salah satu yang berkelas bergengsi di Indonesia, alhamdulillah tidak ada utangnya. Ya jangan jadi pemimpin utang terus ya. Itu tidak maju namanya, mundur. Ya, dakwah berkemajuan tentu dasar yang pertama adalah ilmu yang terus maju. Ilmu. Sebab tanpa ilmu kerja ya mundur jadinya. Peradaban itu maju. Kalau kita lihat dari kata adab itu mulainya dari ilmu. Bukan sekedar akhlak. Misalnya ada orang ngaji terus.
setiap pekan kelima ngaji lagi. Kapan kerja? Gitu ya. Kita punya prinsip al-adab qabla al-Quran, bahkan beradablah sebelum berquran. Sebab kalau orang langsung baca Quran tanpa dimulai dengan adab, sebagaimana memulai tafsir tanpa berdoa, bertadabbur tanpa berdoa, itu hasilnya boleh jadi menyimpang. Sama halnya dengan al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Dakwah yang berkemajuan adalah dakwah yang dasarnya adalah ilmu. Sebagaimana peradaban dimulai dengan ilmu. Misalnya, yang berarti visi kesehatan dalam Islamnya belum terwarnai dengan dakwah yang berkemajuan. Katakanlah yang mulai masuk ini mau masuk rumah sakit kapitalis. Udah tahu dong, nggak usah disebut nama ya. Kehancuran dunia ilmu kesehatan di dunia ini setelah dunia kapitalisme yang menguasai ilmu kesehatan. Ketika itu bergeserlah tujuan daripada ilmu kesehatan. Ketika dipegang oleh Barat seperti sekarang, yang mengerikan adalah perusahaan-perusahaan farmasi, bahkan perusahaan-perusahaan makanan yang dimakan oleh anak-anak kita saat ini adalah makanan yang dimakan oleh anak-anak kita hasil riset ratusan para peneliti di bidang makanan yang berkumpul di satu perusahaan, bagaimana caranya memenangkan agar makanan mereka menjadi konsumsi anak-anak. Urusan sehat belakangan. Karena yang penting adalah laku, menang, enak. Dan itu memang kapitalisme. Akhirnya anak-anak dikasih makanan yang mereka makan dan tidak pernah merasa kenyang dengan makanan itu. Urusan badan mereka rusak, mereka tidak berpikir. Nah, disinilah ketika ilmu, ketika kemajuan tidak didasari dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai dakwahnya disinilah didasari tentu oleh ilmu dan nilai-nilai dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada awalnya sebetulnya tidak ada hubungannya kesehatan dengan uang. Kalau sekarang kira-kira semuanya kaitannya kemana? Uang, lagi-lagi uang. Semua. Dan saya juga mendengar kemarin kekecewaan ini, mohon maaf ya para politisi yang jauh di masyarakat. Kalau partai-partai sekarang ini ideologinya apa? Jangan sebuton, Pak. Politik sekarang ideologinya apa? Jangan sebuton, Pak. Mereka ini orang-orang yang sedang membangun bangsa dan negara, Pak. Sampai di seuzon aja kerjanya. Koalisi ini dalam rangka membangun bangsa dan negara atau gara-gara apa? Gak usah lu fitnah. Tapi di dunia ini memang sedang ada sebuah pergeseran besar. Di mana dunia materi, uang, kekuasaan ini sudah menjadi Tuhan, berhala baru. Kalau zaman dulu kan di tengah Muhammadiyah perlu kita singkirkan itu TBC. T-nya apa? Tahayul. B-nya bid'ah. C-nya khurafat. Sekarang cara orang datang menyembah pohon nggak seperti dulu kan? Betul nggak? Sekarang pohonnya digergaji. Ini ketawa berarti paham ini ya. Karena ada berhala yang lebih besar dari pohon itu yang sedang dia bangun. Untuk menjadikan dirinya sebagai sesembahan, dirinya sebagai hukum, dan bahkan dirinya sebagai konstitusi. Paham nggak di sini? Bukan lagi Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Kalau orang-orang yang berkemajuan, yang teguh dakwanya, itu yang ada di kepalanya. Sama-sama. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Yang keras. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami,
Jihad adalah jalan juang kami. Mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Cita-cita Bapak nanti matinya bagaimana rencananya? Rencananya mau mati cara apa, Pak? Mati ketawa ala Rusia, mati bercanda ala Afrika, atau mati kebanyakan hutang ala Konoha? Kalau di Gaza tidak. Pemimpinnya berkata, darah kami, nyawa kami, untuk tanah kami, untuk darah kami, untuk agama kami, untuk Al-Aqsa kami. Na'syakus syahadah, kama ya'syakunal hayah. Kami merindukan mati syahid seperti mereka merindukan kehidupan. Bam, dibom. Mati syahid. Bahagia. Bapak-bapak di sini rencananya matinya gimana? Jangan sampai bapak-bapak matinya seperti hewan-hewan yang di hutan itu kurus kering dimakan penyakit. Tidak ada yang kunjungi lagi. Di bawah pohon. Sudah tidak mampu bawa badan sendiri, sudah tidak mampu melangkah. Makanya didik anak-anak kita agar mereka punya prinsip aish kariman umut syahidan. Konsep hidupnya sudah jelas, saya ingin hidup dengan cara mulia dan saya ingin mati dengan cara kesatria sebagai syuhada. Itu yang membuat Indonesia ini merdeka, dan merdekanya dengan kaya raya dan besar karena mereka cuma punya dua kata, merdeka atau takbir. Itu ideologi pendiri bangsa kita. Itu ideologi leluhur kita. Kalau sekarang gimana, Pak? Apa ideologinya? Hah? Kita berkoalisi untuk bangun bangsa. Berkoalisi tetap paksa karena takut disandra. Hah? Ini sebetulnya orang berkoalisi atau sekumpulan orang ketakutan dan sedang berharap-harap juga. Saya cuma mengutip kata-kata KEF yang bukan dari saya. Ini sebetulnya orang yang saling sandra, yang saling ketakutan, berkumpul di satu tempat. Sebetulnya berada di ruangan, di pojokan ada pintu, kalau dibuka itu penjara di sini. Tapi karena demi kepentingan bersama, kita pikirkan bangsa bersama-sama. Padahal untuk rebutan menteri. Ini saya cerita di Konoha sana. Karena katanya butuh bocoran-bocoran juga di pusat bagaimana kondisi politik. Dan saya kira apa yang membuat Indonesia tetap teguh, apa yang membuat Indonesia tetap kuat, apa yang membuat Indonesia terus berjaya, insya Allah kalau pertemuan-pertemuan seperti ini tetap diadakan. Jangankan 5 minggu sekali, 5 pekan sekali. Kalau perlu setiap pekan diadakan seperti ini, insya Allah Indonesia kuat. Allahu Akbar. Asal dasarnya tentu adalah ukhuwah dan dakwah yang berkemajuan. Ya, Prof, saya bangga dengan hal seperti ini. Dan mudah-mudahan terus dikawal seperti ini. Apalagi kalau ibu-ibu mau meringankan datang ke sini, jangan minta dilayani. Masing-masing kalau datang ke sini, bawa makanan masing-masing. Paling tidak untuk tetangga sebelah juga diberikan. Insya Allah pulang dari sini, semua ngebungkus lagi pulangnya. Al-barakah ma'al jamaah, keberkahan bersama jamaah. Jadi siapapun yang jadi panitia nanti gak akan kesulitan. Karena yang datang ke sini semua sudah bawa masing-masing. Kalau bapak-bapak nggak perlu, ibu-ibu udah cukup selesai. Ya, apalagi kalau bapak-bapaknya juga bawa ya, apalagi pengusaha. Ya, kalau menjadi sponsor di acara seperti ini bagus banget. Ya, apalagi silat bazarnya, kulinernya itu terus dikembangkan, insya Allah. Kalau begini caranya, akan lahir pemimpin Indonesia yang tidak utang terus terjadi. Kembali kepada ilmu. Bahwa meneguhkan dakwah yang berkemajuan. Dasar yang pertama kali adalah sebagaimana dakwah. Dasarnya adalah ud'u ila sabili rabbik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Ini dakwah. Dakwah itu artinya mengajak manusia kepada Allah. Apa maksudnya mengajak manusia kepada Allah? Ajak manusia kepada agama Allah. Apa maksudnya mengajak manusia kepada agama Allah? Ajak manusia kepada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dikerjakan oleh Muhammadiyah sampai hari ini. Jadi, ud'u ila sabili rabbik. Berdakwalah kamu, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ud'u ila Allah. Di atas jalan itu, ajak manusia kepada Allah. Bahwa kita harus berorganisasi. Ya, tapi kan organisasi ini sebagai alat, betul kan? Bukan berarti yang lain salah. Organisasi ini adalah sebagai wadah. Dan wadah tetaplah jaga persatuan. Itu tujuan daripada berorganisasi. Tapi, kalau sudah bukan dakwah, sudah rebutan jabatan, sudah rebutan uang, pasti pecah belah. Karena bukan Allah yang ditinggikan di sana.
Ini pesan penting teknis di lapangan, karena tadi Qori membaca 2 ayat secara berkelompok tentang dakwah dan tentang ukhuwah. Kalau ingin menemukan dakwah yang berkemajuan, tujuan kita adalah ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Dengan hikmah tapi dengan nasihat. Al mau'izah al wa'z. Di situ ada pesan kebaikan dengan sedikit ancaman. Kalau an-nasihat beda dengan al-mau'izah. Nasaha artinya menyaring kata-kata. Jadi memberi nasihat adalah menyaring dengan kata-kata. Tapi kalau mau'izah wa'z, nasihat yang dibarengi sedikit dengan juga ancaman-ancaman agar yang dinasihati itu mendapatkan perhatian. Nah, dakwah kita bil wa'z karena identik dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, cuma memang kemarin saya sedih juga ya Pak Din bikin acara dibubarkan oleh preman. Itu tandanya otaknya dangkal yang seperti itu. Tulisan dijawab dengan tulisan. Diskusi dijawab dengan media, dijawab dengan kalau segala sesuatu pakai otot, pakai cara-cara premanisme, pakai cara-cara sandra, udah mau turun, tapi masih minta Kapolri dari dia, Jaksa Agung dari dia, Ketua KPK dari dia, ini tandanya mau apa orang ini? Ini dari sini kejadiannya. Kalau begini cara membangun bangsa, begini cara membangun negeri, selamanya perpecahan, pecah belah. Dan orang ini memang bawa pecah belah terus. Gak usah ditanya siapa orangnya. Tapi alhamdulillah, umat Islam Indonesia memilih jalan sabar, umat Islam Indonesia memilih jalan damai, umat Islam Indonesia memilih jalan bersatu, sehingga tidak ingin dipecah belah. Allahu Akbar. Mereka putus asa, ya, sejak tahun 1955, umat Islam Indonesia memang tidak punya lagi kekuatan politik. Umat Islam Indonesia tidak punya kekuatan ekonomi. Tapi alhamdulillah, dakwah sosialnya berkembang, dan Islam terus berkembang, dan dakwah alhamdulillah membuat mereka putus asa, sehingga tidak bisa menghadapinya, kecuali dengan cara-cara yang kasar. Dan alhamdulillah, dakwah seperti Muhammadiyah akan terus bangkit, maju, dan menang insya Allah. Allahu Akbar. Karena terus pelihara kebersamaan seperti ini. Tingkatkan ilmu pengetahuan, kuatkan ibadah, jaga kebersamaan, ramaikan masjid-masjidmu, jangan biarkan kosong. Bukan orang lain yang mengambil masjid kita, mungkin kita yang tidak mentakmir dengan baik. Alhamdulillah, kalau ini terus dijalankan, insya Allah setelah ini pulang ke kampung masing-masing, siap takmir, ramaikan dakwah di masjid. Jangan dibiarkan kosong. Ramaikan dengan sholat 5 waktu, ramaikan dengan majelis-majelis ilmu, ramaikan dengan kegiatan-kegiatan sosial, dan terus kembangkan ekonomi yang ada di dalamnya. Ya, insya Allah tetap masih bisa diselesaikan kalau dasarnya ilmu dan mau musyawarah. Tapi kalau sudah ego yang didahulukan, sudah ego yang dikedepankan, bukan lagi Allah yang ditinggikan, bukan kalimatnya yang ditinggikan, maka kita akan pecah belah. Karena itu taat, ya taat ini bagian daripada jalannya sebuah organisasi. Kita boleh berbeda pendapat di dalam rapat, tapi apa yang sudah diputuskan dalam musyawarah, etikanya harus dijalankan meskipun kita berbeda. Jangan lain di tempat musyawarah, lain pula di belakang. Orang seperti ini pemecah belah. Apa yang sudah diputuskan dalam rapat, walau kita berbeda di dalam rapat, utarakan semuanya. Tidak apa-apa kita bertengkar akal, karena memang akal harus diasah. Kalau hati dibina dengan ridha Allah, dengan tazkiyatun nafas, maka akal dilatih dengan bertengkar, berdebat, berbeda. Ini yang disebut dengan ilmiah. Karenanya perlu riset, perlu analisa, perlu hipotesa, dan hipotesa itu hipotesa awal yang masih harus didebat. Kalau perlu masih ada hipotesa kedua yang masih bisa didebat sampai kita mendapatkan kesimpulan yang lebih jernih lagi, sehingga keputusan menjadi lebih kuat. Ini mohon maaf kalau saya agak sedikit teknis, karena memang pertemuan seperti ini penting. Banyak pimpinan-pimpinan di sini dengan semua egonya, ya, dengan semua kepentingan-kepentingannya. Insya Allah akan dimudahkan langkahnya kalau tujuannya adalah Allah. Sama-sama. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga yang ditambah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, itu satu kalimat. Anda di jalan dakwah atau bukan di jalan dakwah,
Kalimat inikah yang Anda bawa atau bukan? Ukuran keteguhan dakwah kita diukur pada keteguhan kita berpegang pada kalimat ini. Dan orang-orang dakwah sangat yakin dan merasakan tidak ada nikmat yang paling indah kecuali la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada nikmat. Ini ideologi kepuasan seorang pendakwah. Kalau petani bahagia saat sawahnya mulai menguning. Kalau pedagang bahagianya kalau saat larangan dagangannya laris. Kalau pegawai saat dia gajinya naik lah gitu ya. Kalau pendakwah bukan banyak dan sedikitnya. Nah di sini perbedaan. Orang yang berdakwah itu kepuasannya adalah, satisfaction-nya adalah kalau dia sudah menyampaikan la ilaha illallah, apapun resikonya. Walau hanya satu orang yang paling diyakini dan dirasakan dalam hidupnya, tidak ada nikmat yang lebih indah kecuali la ilaha Muhammadun. Ini yang dibawa dalam hidupnya. Karenanya camkan ini baik-baik. Terutama yang sudah mulai bergeser di dakwah. Kepentingannya sudah duniawi. Kepentingannya sudah materi. Kepentingannya bukan lagi ukhrawi. Kepentingannya bukan lagi untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ajarkan kalimat ini. Kalimatul ikhlas. Surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas karena di dalamnya Allah dimurnikan. Katakan kepada manusia dalam dakwah, Allahu ahad. Saya dengar di sini budaya musyrik udah mulai ada hidup-hidupan lagi. Begitu ya? Saya dengar budaya-budaya khurafat sudah mulai kembang-kembangkan lagi ya? Betul? Tapi saya tidak tahu bentuknya, tadi diceritain di mobil. Wah bahaya juga ya. Kemusyrikan, khurafat, mistisisme di tengah masyarakat itu berkembang kalau kalimat ini tidak diteguhkan. Kalau surah Al-Ikhlas tidak difahamkan ke masyarakat. Kalau sudah sibuk, dakwah ini hanya untuk memperbanyak followers, memperbanyak pengikut, memperbanyak anggota, tetapi kualitasnya dengan kualitas rendah, yang ukurannya bukan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka kalau ini tidak didakwahkan, merebaklah itu yang namanya kesyirikan, mistisisme dan bid'ah. Karenanya untuk meneguhkan dakwah yang berkemajuan, tambah lagi ilmu la ilaha. Di sini ada ilmu an-nafyu wal itsbat. Ada pengosongan dan ada pengisian. Kosongkan jiwa-jiwa kita, terutama dari berhala-berhala masa kini. Berhala-berhala masa kini itu beda dengan dulu. Orang dulu bawa sesajen ke pohon besar, ke batu besar, ke Gunung Kawi, ke pantai. Dulu datang ke sana bawa apa? Sesajen. Minta apa? Hah? Kalau sekarang Tuhannya adalah uang dan kekuasaan, betul? Dari atas sampai bawah Tuhannya apa? Dan kekuasaan. Ini berhala yang luar biasa. Untuk jadi RT pun sekarang orang rebutan bahkan pasang poster. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai ini juga nggak? Wah, kalau di Jakarta, wah bisa sebut kota. Sudah dijanjikan kalau saya nanti jadi Pak Gubernur, gaji RT saya akan naikkan seperti UMR. Rebutan nggak jadi RT kira-kira? Dan uang-uang bansos saya akan berikan ke Pak RT. Kira-kira perebutan jadi RT nggak sekarang? Karena di situ ada dua berhala. Berhala apa? Uang dan kekuasaan. Jadi semua tertarik. Mulai dari akademisi sampai artis dan para ustadz berebut-rebut jadi penyembah berhala nanti. Nah begitu jamaah rahmatullah. Ini yang besar sekarang ini di depan mata kita, dan ini tantangan terbesar dakwah kita di lapangan ini. Lalu bagaimana menghadapi tantangan yang besar ini? Ya, saya coba yang agak-agak makro dulu, yang umum-umum, ya supaya ditemukan kembali dakwahnya, terutama la ilaha illallah. Coba saya bawa ke Gaza deh dulu ya, biar kelihatan, supaya nggak berteori. Di Gaza, orang-orang Barat sekarang paham apa itu yang disebut dengan nasionalisme, apa yang disebut dengan kemanusiaan. Mereka belajar pada Gaza, bahkan apa yang disebut dengan merdeka. Bahkan kenapa mereka tiba-tiba berbondong-bondong memilih Islam, masuk Islam. Saya tanya sama Bapak, banyak nggak sekarang orang-orang di Eropa dan Amerika masuk Islam gara-gara Gaza? Karena apa? Kenapa mereka nggak masuk Islam gara-gara melihat Indonesia?
Saya tanya, kenapa? Ini kalau kita bicara dakwah ya, secara kebangsaan. Kan tadi di sini ceramah kebangsaan. Apa itu kebangsaan? Kebangsaan yang dibalut dengan dakwah dan membuat orang-orang tertarik pada Islam. Kita bicara di situ dulu. Ya, di Gaza. Tolong jawab. Apa yang membuat orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam melihat bangsa Palestina? Agar dakwah kita berkemajuan. Agar kebangsaan kita juga maju. Tolong kasih tahu saya. Apa? Keteguhan pada tauhidnya, membela tanah air. Oke, ada lagi? Keteguhan mereka pada kemanusiaan yang sesungguhnya. Bagus, apa lagi? Hah? Iya, keteguhan berpegang pada wahyu ilahi. Ya? Ya. Takbir. Ada lagi? Saya mendengar nih semangat orang Muhammadiyah. Asy-syaja'ah, keberanian, tidak takut tersandra, betul? Kalau pemimpin di sana, kalau disandra langsung meleleh. Apa lagi? Keteguhan, keberanian. Bagaimana dengan pemuda dan anak-anak di sana? Bagaimana dengan perempuan-perempuan di sana, ibu-ibu? Apakah ibu-ibu di sana protes, berhenti perang, wahai Hamas, wahai Jihad Islami, wahai berhenti jangan perang, kami susah. Adakah ibu-ibu di sana seperti itu? Hah? Adakah di sana seperti itu? Tidak ada. Kalau di Israel ada nggak? Ribuan orang demo nggak di depan kantor Presiden Perdana Menteri? Ada. Di Gaza ada nggak demo seperti itu? Apa yang ada di kepala mereka sebetulnya sebagai sebuah bangsa? Dan bagaimana? Lihat, bagaimana masyarakatnya bisa bertahan dengan kesulitan seperti itu? Ada kerja-kerja sosialnya, Pak. Ada kerja-kerja kemanusiaannya. Sampai rakyatnya dengan semua kesulitan tetap bisa bertahan. Nah ini, kalau kita berbicara substansi. Negara itu memang miskin saat ini. Negara itu memang bangunannya porak-poranda. Tapi, dengarkan baik-baik. Kata orang-orang tua di sana. Dan saya dengarkan kemarin juga sebagian para pemimpin-pemimpin besarnya. Saya datang ke Qatar. Tidak ada yang nyuruh dan tidak ada yang undang. Untuk melihat pemakaman ini dan saya tidak punya kepentingan politik. Sehingga saya tidak berangkat dengan rombongan Pak JK. Ya saya sendiri datang ke sana. Cuma ingin hadir dan merasakan atmosfer. Ingin memuliakan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin rasanya seperti dia. Ingin rasanya mati di jalan yang benar, mati di jalan Allah. Buat apa? Hidup sampai tua. Susah bawa badan sendiri, mati kurus kering, direnggut penyakit seperti hewan-hewan di tengah hutan sana, atau mati seperti daun kering. Allahumma ktubna ala syahada fi sabili. Ya Allah, mudah-mudahan aku juga bisa mati seperti mereka yang mati syahid. Bagaimana Bapak-bapak, kita juga gak kira-kira? Pernah gak berdua-duaan sama Allah? Ya Allah, kematian itu pasti. Pilihkan untukku kematian sebagai syahid, ya Allah. Pernah gak berdua-duaan sama Allah gitu? Belum? Usulnya terlalu horor, Ustaz. Terus Anda minta dipilihkan orang lain atau cari sendiri cara matinya? Minta dipilihkan orang. Orang gak peduli. Orang gak peduli sama Anda. Nah karenanya, coba lihat kalau kita belajar tentang bagaimana dakwah, sebuah entitas bangsa yang membuat orang-orang sedunia banyak yang convert kepada Islam. Apakah karena orang Gaza banyak uangnya? Tidak. Karena mewah kotanya? Karena cantik-cantik perempuannya? Karena apa kira-kira? Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau pepatah bahasa Indonesia, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Orang-orang yang tidak ada la ilaha illallah di dalam hatinya, orang-orang munafik yang sedikit sekali membaca la ilaha illallah di dalam hatinya, adalah orang-orang yang kosong, bangkai berjalan, penduduk kuburan yang berkeliaran. Keteguhan seorang pendakwah yang senantiasa berada di jalan dakwah adalah ketika kalimat ini tidak pernah berhenti dan selalu ada di dalam jiwa mereka. Alaiha nahya wa alaiha namut
bukan cuma di dalam zikir, tapi diimplementasikan di dalam hidup mereka. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil. Ini yang harus diteguhkan kembali dalam tubuh persyarikatan kita, di tingkat pimpinan sampai di tingkat anggota. Dan orang-orang yang ada la ilaha illallah di dalam hatinya inilah yang bisa melawan berbagai macam bentuk kemusyrikan dan khurafat yang ada di sekitarnya. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat ke depan, sehingga Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang teguh dalam hidupnya, seperti para pendiri bangsa ini. Orang Gaza, jangankan ngutang. Orang Gaza, kalau mau tanazul sedikit saja dari syahadat, mereka mau meninggalkan syahadatnya. Katakanlah mereka mau menerima proposal Trump, begini saja Gaza. Orang-orang Palestina termasuk diaspora, nggak usah berpikir audah, nggak usah berpikir kembali pada tahun 48, nggak usah. Begini saja kata Trump, ini proposal menantunya. Yang disebut dengan perjanjian abad ini. Ya, yang banyak negara-negara Arab kemudian tanda tangan normalisasi hubungan. Dan Indonesia sebetulnya diam-diam sudah mau. Seandainya kita tidak bergerak di lapangan, Indonesia juga sudah mengkhianati Palestina. Karena bisnis militernya jalan. Masih beli dari sana, ya, tapi alhamdulillah kita sudah berhasil boikot. Ya, rugi besar ayam goreng mereka, makanya ibu-ibu siapkan penggantinya. Saya bangga kalau ada air, meskipun baru air, tapi Muhammadiyah, saya lihat di Surabaya juga bagus, rotinya berkembang. Ibu-ibu Asia ya. Kalau Gaza mau berkhianat sedikit saja, saudara-saudara, disiapkan untuk orang-orang Palestina sebuah negara yang lebarnya 4 kali lebih besar dari Palestina pada hari ini. Bahkan dibuatkan replika Al-Aqsa di tempat di mana mereka akan tinggal di situ. Dan dibangunkan lebih mewah dari Singapura. Amerika yang akan mengawal, tanahnya di Sinai disiapkan oleh Mesir, bangunannya dibiayai oleh negara-negara Teluk, keamanannya dijamin dan dijaga oleh Amerika. Kalau orang-orang Malang jadi orang Palestina ditawarin kayak gitu, ambil atau tolak? Hah? Ambil atau tolak? Jujur. Seandainya rapat, PDM rapat, kumpulkan PCN. Kira-kira keputusannya pindah atau kita bertahan sampai tetes darah penghabisan demi Masjidil Aqsa, demi kehormatan darah, demi tanah air kita. Pindah atau bertahan? Gak percaya. Baru takut banjir dikit Jakarta aja pindah IKN. Oh, salah ya. Janjinya investor gak antri, ternyata bohong. Ini persoalan. Jadi saya sedang otokritik ya, bagaimana kalau ilmu kita tidak didasari dengan la ilaha. Itu orang Gaza, kalau mau pindah itu Gaza bisa dibangun lebih bagus daripada Hong Kong. Seandainya orang kecamatan Sukun dijanjikan kayak gitu, di mana? Ambil apa jangan? Hah? Ambil apa jangan? Koalisi apa jangan? Oke, agak-agak, kalau bicara koalisi agak-agak baper gitu. Ya. Baik, lagi. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun la yamutu. Biyadihil khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Alaiha nahya wa alaiha namut. Di atas kalimat ini kita hidup, dan di atas kalimat ini pula kita akan mati. Sepakat? Jangan pernah bergeser. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah peradaban sesungguhnya. Dan ini kemajuan yang kita jadikan sebagai barometer maju atau mundurnya sebuah dakwah, teguh atau tidak teguhnya dakwah. Bukan diukur dari berapa asetnya, berapa uangnya, berapa universitasnya. Kalau tidak la ilaha illallah tegak, maka mundur semuanya. Betul? La ilaha illallah.
Angkat tangan. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit. Allahumma tsabbitna bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, teguhkanlah kami. Teguhkanlah kami sampai akhir hayat kami dengan la ilaha. Ini yang sekarang kalau kita mau bongkar. Di sini persoalan besar kita. Sekularisme, liberalisme, bahkan sekarang feminisme, dan semua sampah-sampah pemikiran yang disebut dengan al-afkar al-haddamah itu masuk lewat pintu gerbang yang bernama liberalisme karena sudah runtuh la ilaha. Ini masalah besar. Karena itu perkuat lagi dakwah la ilaha illallah. Minimal perbanyak lagi zikir ini dengan penuh kesadaran. Kalau perlu Pak, pulang dari sini. Demi memperkuat ini karena kita bodoh belum punya ilmu. Mulai dari hal yang paling sederhana. Begini, sumber literasi ilmu kita adalah Al-Quranul Karim. Sepakat? Bahkan dustur undang-undang kita yang tertinggi. Konstitusi kita yang tertinggi. Apa Pak? Al-Quranul Karim. Karena tidak ada literasi sehebat Al-Quran. Iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Semua ilmu pengetahuan, semua buku yang kita baca, semua kampus yang kita datangi, anak kita suruh belajar. Kalau tidak punya dua metode Iqra, membaca untuk mengenal Tuhan pencipta, membaca untuk merasakan keagungan Tuhan sumber semua ilmu, yang mengajarkan ilmu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, dan itu cuma Al-Quran yang bisa mengajarkan itu, dan cuma Al-Quran yang punya konten itu. Kalau tidak dimulai dari sini, semua ilmu itu hampa. Jelas? Kalau tidak ada Al-Quran, semua itu hampa. Dakwah kesehatan Muhammadiyah. Kenapa ada dakwah kesehatan di Muhammadiyah? Ya memang, kalau bangsa ingin maju, bangsa ingin kuat, perkuat pendidikannya, perkuat pula kesehatannya, betul? Tapi kedua-duanya untuk satu tujuan. Dengan pendidikan, dengan kesehatan, agar kita mengenal siapa Tuhan pencipta kita, agar kita merasakan keagungan ilmu yang diajarkannya kepada kita, dan tidak ada hubungannya dengan uang, dan tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Itu otomatis. Sampai di sini jelas? Itulah ilaha illallah. Para ahli kesehatan muslim, katakanlah siapa? Ar-Razi, Ibnu Sina, ahli optik, Al-Haythami, mereka masuk ke dalam ilmu pengetahuan bukan untuk uang. Kalau anak kita sekolahkan ujung-ujungnya untuk apa? Ini yang saya sebut berhala, itu udah luar biasa. Bukan Allah lagi tujuannya. Sudah uang dan kekuasaan. Runtuh. Saya kemarin coba lihat videonya si Indro. Kenapa pelawak Indro ini tidak masuk politik? Dia bilang, politik sekarang udah gak ada ideologinya. Udah gak ada ideologinya, semuanya adalah uang dan kekuasaan. Rakyatnya juga udah begitu kan? Wani Piro kan? Pemimpin apa yang kamu dapat kalau begitu ceritanya? Pemimpin seperti apa kalau rakyatnya juga sudah Wani Piro? Rusak kan? Rusak bareng-bareng lah kita semua. Pendidikan dan kesehatan kita yang berkemajuan itu harusnya melahirkan generasi yang seperti apa? Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ada generasi yang harus dibangun lewat pendidikan dan kesehatan kita berdasarkan ilmu dan kemajuan. Generasi itu tercatat, generasi emas bukan generasi cemas. 2045 ini emas atau cemas kira-kira kalau begini? Hah? Semoga emas. Insya Allah dari Malang, dari PDN di sini akan lahir generasi emas. Kalau dakwanya diteguhkan bersama-sama untuk la ilaha, bukan untuk uang. Lagi-lagi, semua ukurannya uang. Saya akan datang ke pengajian kalau diongkosi. Ada nggak kayak begitu? Tidak ada kalau di sini ya. Generasi yang kita harapkan, yang harus kita bangun adalah generasi yang dicatat. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Generasi hebat itu tercatat di dalam Taurat
yang dijanjikan oleh Allah dan tercatat di dalam Injil. Generasi itu yang harus kita bangun di Malang ini. Dan harusnya nih orang Malang ini berbahagia. Setiap tahun 23.000 mahasiswa pelajar datang ke sini untuk belajar, betul kan? Wah, ini sebetulnya PDM Malang Kota khususnya tidak perlu kerja keras cari masa sebetulnya. Tidak perlu capek-capek untuk memanggil anak muda untuk didakwai kan? Karena mereka dengan sendirinya datang ke Malang, betul nggak? Bahkan mereka kalau perlu sesudah selesai kuliah cari gadis Malang untuk bisa tinggal sehingga di Malang ini orang-orang beruntung. Yang tinggal di Malang ini saya punya teman-teman sudah lupa sama kampungnya setelah jadi dokter di sini, jadi profesor di sini, jadi wakil ketua PDM. Lagi telepon. Peluang besar sebetulnya. Bagaimana meneguhkan dakwah untuk melahirkan generasi baru lewat yang dimiliki oleh Muhammadiyah, pendidikan minimal dan kesehatan, didukung lagi dengan amal-amal usahanya. Amal-amal usaha di Malang nggak pelit-pelit kan untuk operasional dakwah, nggak kayak ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Dibesarkan oleh ulama, lahirlah ekonomi syariah, syariahnya melupakan dakwah, benar nggak? Betul nggak? Saya terus terang, ekonomi syariah di Indonesia ini untuk para ekonomi itu sendiri. Dia tidak memikirkan dakwah. Kalaupun ada CSR untuk kepentingan dia lagi. Ini nggak apa-apa saya nasihatin. Jadi wajar aja kalau Muhammadiyah narik duitnya dari bank mana gitu. Ya saya termasuk orang yang getol mempromosikan ekonomi syariah yang sekarang juga paling sedih sebetulnya. Karena sudah bergeser dari tujuannya. Ya, ini mungkin karena berhala uang dan kekuasaan. Di mana dunia sudah menjadi tujuan. Sehingga generasi-generasi yang terpapar oleh al-wahan ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut. Generasi yang kita inginkan adalah yang dicatat di dalam surah Al-Fath ayat terakhir di ayat 29, yang mereka tercatat sebagai generasi emas di Taurat dan generasi emas di Injil. Mereka seperti apa? Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, dan tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir. Allahu Akbar. Generasi berkemajuan yang seperti ini, yang berpendidikan dan berkesehatan untuk satu tujuan, mengenal siapa penciptanya. Alladzi khalaqa. Enggak punya pendidikan dan enggak mengenal ilmu kesehatan. Tapi ilmu pendidikan dan kesehatan yang mana? Metode membaca yang seperti apa? Teori ilmu yang bagaimana yang harus kita camkan baik-baik. Ada dua teknik membaca. Kembalilah kepada Al-Quran. Tidak ada teknik, tidak ada literasi sehebat ini. Dengan dua cara membaca, kamu akan menjadi orang mulia. Satu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Membaca yang targetnya adalah mengenal ciptaan Allah. Saya mau tanya, mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya tinggi, 3,99,99, kenapa banyak yang gagal di luar kampus? Oh itu Ustaz karena mindset yang salah. Oh itu Ustaz karena kecerdasan sosial yang salah. Tidak. Kalau kau ukur itu dengan materi, mungkin ada benarnya. Teori rich dad and poor dad mungkin ada benarnya. Tapi Islam tidak mengukur kemajuan sebuah peradaban, apalagi dari kacamata dakwah, dengan materi dan keduniaan. Ukurannya adalah bagaimana para anak-anak kita ke depan menjadi seperti pohon yang pangkalnya kokoh, tegak lurus tunasnya, dengan takwa yang dimiliki, memberikan buah yang maksimal di setiap musimnya, dan membanggakan, membahagiakan para penanamnya, dan membuat marah dan kecewa, jengkel orang-orang yang kufur itu. Jadi kalau ada generasi yang ditakuti oleh orang kafir, kita harusnya bangga. Memang nggak mudah mempertahankan lembaga pendidikan Muhammadiyah ini. Nggak mudah, apalagi di tengah persaingan universitas negeri yang sekarang membuka program apa namanya Pak? Ya berbayar. Ya. Bagaimana? UMM berkurang nggak? UMM pendaftarnya berkurang nggak? Berkurang ya? Tapi insya Allah bukan pada banyaknya, tetapi kekuatan bagaimana dakwah berkemajuan lewat ilmu dan cara membaca yang outputnya adalah La ilaha Muhammadun. Begitu juga tentang bangsa kita ini. Insya Allah. Kalau kegiatan seperti ini, ukhuwah seperti ini dijaga, dan semangat ini terus digelorakan, ya, dan tetap kuliahkan anak-anak kita di Muhammadiyah juga,
Ya boleh kuliah di universitas negeri, tapi terus dimonitor apakah ilmunya memperkenalkan anak kita kepada penciptanya, apakah ilmunya membuat dia merasakan keagungan pengetahuan dari Tuhannya. Jika tidak, tanggung jawab orang tua di rumah. Dan ini pendidikan dakwah yang berkemajuan, yang dibangun oleh Muhammadiyah, baik lewat pendidikan maupun lewat kesehatan, walaupun lewat tablik-tablik seperti ini. Dan insya Allah dengan cara seperti ini, kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar ke depan. Moga-moga nanti pergantian pemerintahan 20 Oktober, saya mau nanya di sini, optimis apa optimis? Harus optimis ya. Tapi jangan dikasih cek kosong. Ya. Konstitusi ditegakkan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan hanya untuk kepentingan rakyat. Jika kekuasaan untuk berkuasa, rakyat akan melawan. Jangan sampai kemudian kekuasaan merampas kedaulatan rakyat. Betul? Kalau melihat perilaku politisi belakangan ini, kalau di debat, Anda mengatasnamakan rakyat. Anda rakyatnya siapa? Begitu ngomongnya. Betul nggak? Kamu bukan konstituen saya, jadi saya tidak berkewajiban menolong kamu. Ada nggak yang begitu politisi bicaranya? Ada nggak? Kamu bukan konstituen saya. Jadi kenegarawanannya betul-betul sangat sempit. Ya. Bukan Malang, ya enggak. Saya bicara Jakarta ya. Bukan politisi Malang ya. Itu digaris bawahi. Apalagi Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang bertobat ya. Kalau kita dikasih pemimpin kayak gitu, maksudnya supaya jangan contoh gitu ya. Terutama pemimpin berikutnya. Betul nggak? Ini pesan lah ya, sebelum 20 Oktober. Jadi perlu didoakan gak negara ini kira-kira Pak? Perlu. Tetapi memang harus dimulai dari diri kita, dari masyarakatnya dulu, dari warga negaranya dulu. Mesti banyak tobat, mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak? Karena ada rumus. Bagaimana pemimpin kamu, sebagaimana kamunya dulu. Ya. Kama tadinu tudanu. Bagaimana cara kamu beragama, begitu juga kamu akan diperlakukan. Begitu juga bagaimana kamu, ya begitulah pemimpin kamu. Kalau rakyatnya suka wani piro, maka pemimpinnya ya beli kamu dengan murah. Apalagi di musim pilkada seperti ini. Ya. Jangan salah pilih. Saya nggak ada yang tahu, jadi saya nggak perlu kampanye di sini. Siapa pemimpinnya, partainya saya nggak punya ikut campur. Tetapi nasib Anda 5 tahun ke depan sangat ditentukan oleh sikap Anda dalam memilih pemimpin. Bagaimana cara kamu memilih, seperti itu kamu dipimpin. Jadi kalau kompak wani piro ya jangan marah. Kalau nanti bansosnya disunat, pajaknya dinaikin. Karena kamu sudah minta di depan untungnya. Betul nggak? Semua caleg-caleg itu sekarang mengeluh. Masyarakat kita itu sekarang sangat pragmatis dan materialistis. Itu keluhan yang dipilih. Keluhan yang memilih, pemimpin saya korupsi. Jadi siapa yang salah di sini? Siapa yang salah Pak? Superman, kenapa celana dalamnya di luar? Nah, mudah-mudahan kalau kita berbicara tentang Palestina dan bagaimana kehancuran Bani Israel ini, maksud saya kita harus ambil pelajarannya. Bagaimana mereka dihancurkan, bangsa yang sombong, kaum yang sombong itu. Termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang sombong gara-gara mereka merasa besar. Ya, besar pengikutnya, besar jamaahnya, besar followernya, dipermalukan gak sama Allah? Dipermalukan. Mentang-mentang kuat suka bubarin pengajian, dipermalukan gak nanti sama Allah? Dipermalukan. Nah, ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Curhat karena pernah diusir di Malang saya. Tapi saya tahu pelakunya cuma oknum saja. Ya. Gara-gara taat sama bosnya yang kafir, wakil muslimnya memperalat oknum yang merasa dirinya besar di Malang yang melakukan kesewenang-wenangan. Ya, mudah-mudahan kita berhentilah dari sifat-sifat seperti itu. Sampai di rumah juga begitu. Suami yang sombong, istri yang sombong akan berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini prinsipnya. Ingat, kesalahan orang zalim, dia pikir karena dia merasa kuat, memandang yang lain lemah, dia lalu berlaku zalim. Padahal setiap orang zalim berhadapan sama siapa? Allah. Jadi orang zalim itu berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Nah, mudah-mudahan kita juga tidak demikian. Ya, yang merasa partainya besar, nah, gitu. Yang merasa ormasnya besar, apalagi kira-kira? Yang merasa perutnya besar, itu lain. Nggak boleh.
Nah, dalam kisah Bani Israel ini, mereka pernah dihancurkan gara-gara berbuat kerusakan dengan kesombongan. Ifsad dan al-ulu. Wa qadayna ila Bani Israila fil kitab, la tufsidunna fil ardi marratain. Ini ayat 4 di surah Al-Isra. Bahwa Allah sudah tetapkan pada Bani Israel ini akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali dan sombong. Dengan kesombongan yang besar. Jadi hati-hati nih. Kerusakan dan sombong, hati-hati nih 2 ini. Ini akan berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang lagi ramai kasus pansus haji. Nah, itu kira-kira yang 3.000 orang pergi haji halal nggak itu hajinya itu? Lihat dulu, zalim nggak dia? Zalim nggak? Hah? Yang 3.000 porsi ini 0% gara-gara bayar atau gara-gara berkuasa, gara-gara kenal sama penguasa tiba-tiba langsung haji. Mendadak haji, tidak pernah manasik, tiba-tiba jadi petugas, nggak pernah haji juga. Nggak pernah dicek lulus apa enggak gitu ya. Sementara yang sudah lulus nggak diterima karena nggak bayar lagi. Yang udah lulus jadi calon petugas kan harus bayar lagi ya. Ada nih pengalaman di sini, sudah ikut tes. Sementara yang 0% langsung berangkat. Waduh, ini haji apa namanya nih? Hah? Haji mabur gitu. Kan? Sementara yang sudah antri 10 tahun, antri 5 tahun yang menjadi hak dia, tiba-tiba dipakai begitu saja, dirubah di komputernya. Zalim nggak ini? Zalim. Mentang-mentang berkuasa. Zalim nggak? Dan yang dipilih cuma dari kaumnya saja. Zalim nggak? Mungkin karena dirinya orang Muhammadiyah saja dipilih. Enggak ya? Malah nggak dapat jatah Muhammadiyah ya? Kasihan deh loh. Nggak apa-apa, agak-agak nyerempet dikit untuk menjadi pelajaran. Ya, biar nggak ngantuk. Biar mikir. Jadi nanti kalau ditawarin pergi haji tetapi dengan cara zalim, ambil apa jangan? Ambil apa jangan? Jangan tuh ambil. Hati-hati kalau sudah zalim berhadapan ya dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, dulu mereka pernah dihancurkan karena kesombongannya. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Setelah mereka dibantai, karena rahmatnya Allah mereka dibantai supaya tobat lagi dan kembali kepada Allah. Mereka kemudian kata Allah, aku kuatkan lagi kamu dan aku menangkan lagi kamu wahai Bani Israel untuk menang melawan musuh kamu. Karena dia sudah tobat lagi, sudah beribadah lagi, sudah berbuat baik lagi, berbuat ihsan. Apa kata Allah? Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Aku pergilirkan lagi sehingga kamu menang lagi menghadapi musuhnya. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Aku kuatkan kamu dengan 3. Dikuatkan lagi. Yang pertama, aku banyakkan kepadamu harta kamu. Ekonominya kuat nggak orang Israel saat ini? Kuat. Dengan kekuatannya dia berbuat baik atau sombong? Sombong. Untungnya Bani Israel ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikuatkan dengan iman. Wa amdadnakum bi amwal. Jadi Tuhan mereka itu adalah ekonomi. Makanya kalau diboikot mereka itu sakit sekali. Jadi boikot itu menyakitkan buat mereka. Karena yang kita hantam itu adalah Tuhan mereka. Jadi kalau ingin menyakiti mereka, nggak usah dijelek-jelekin, udah jelek. Karena memang keturunan kera dan babi kan. Gitu. Secara perilaku. Mereka pernah dikutuk kan. Nah, tetapi kalau ekonominya kita boikot, marahnya bukan main itu. Bahkan Yahudi peseknya pun ikut marah. Bagus, dengan demikian ada airnya Muhammadiyah, apa namanya? Di Malang ini? Kimas. Ya. Beli aja Kimas. Berkah insya Allah. Tapi nggak perlu juga ditambah-tambah, air sudah diruqyah gitu ya, nggak usah juga. Malah nggak ampuh kalau kayak begitu ruqyahnya. Nah, yang kedua mereka dikuatkan dengan apa? Wabanin. Mereka ini kaum yang dulu hampir punah, hampir musnah. Allah banyakkan lagi keturunannya. Lalu dia punya pasukan, waja'alnakum aktsara nafira. Aku kuatkan kamu dengan tentara yang banyak. Jadi Allah kuatkan mereka dengan ekonomi, dengan banyaknya keturunan, ada bangsa baru lagi mereka datangkan, dan mereka kemudian punya pasukan dengan 3 ini. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik dengan kebaikan yang kuberikan kepada kamu, kebaikannya kembali kepada kamu. Wa in asatum, tapi kalau kamu kurang ajar, kamu berbuat jahat, falaha, hasilnya juga akan menimpa diri kamu. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Nah sayangnya, kaum ini memang ditakdirkan oleh Allah, itu nggak sombong. Mereka tidak bisa nggak sombong. Memang takdirnya mereka itu sombong dan menyadari kesombongannya. Makanya kalau ada bapak-bapak bisnisnya dikasih gagal, jangan kecewa. Karena kalau sukses terus,
Sombong nggak sama istrinya? Halo? Ada seorang ibu curhat sama saya. Ustadz, gimana doa saya Ustadz untuk suami? Kenapa Bu? Baru jadi pegawai biasa aja sombong sekali Ustadz. Sekarang dia dipromosikan di kantornya untuk dapat jabatan baru. Saya doakan apa jangan Ustadz? Kok tanya saya? Nah situ sampai sebagai istrinya gimana? Ya Ustadz, baru jabatan segini aja udah suka tukang selingkuh. Gimana kalau naik nanti Ustadz? Tambah pusing saya. Ini bukan di Malang ya kejadiannya. Di Konoha kejadiannya itu. Jadi kalau ada karir Anda nggak naik-naik, mungkin rahmat dari Allah juga kali ya. Hah? Ya karena dari hadis Nabi juga jelas. Di antara orang itu ada yang Allah kayakan, sebab jika dimiskinkan, berarti Allah telah menganiaya agamanya. Di antara manusia harus ada yang dikayakan, sebab kalau miskin akan rusak agamanya. Di antara orang harus ada yang dimiskinkan, sebab kalau dikayakan dia akan rusak agamanya. Nah tipu Bani Israel ini memang nggak tahan jadi orang kaya, nggak tahan jadi orang kuat. Ada nggak tipu Bani Israel di sini? Kalau kaya sedikit sombong, sudah malas silaturahim dengan keluarganya gara-gara kaya raya. Ada nggak kayak begitu? Ya itu sifat Bani Israel itu. Sombongnya itu. Nah, ketika datang kejahatan yang kedua, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Aku akan datangkan, tapi di sini tidak disebutkan siapanya, langsung liyasu'u. Kalau yang janji pertama itu ibadah lana uli ba'sin syadid. Kalau yang kedua kali ini akan kudatangkan yang bisa membuat wajah kamu muram. Karena hatimu sedih, wajahmu rusak. Saya mau tanya sekarang, wajah peradaban Bani Israel sekarang rusak nggak? Rusak nggak? Rusak. Seandainya nih ada satu pesawat orang Israel datang mau jalan-jalan ke Batu di Malang, kira-kira disambut apa oleh orang kota Malang? Hah? Saya kira disiapin bakso Malang yang panas ya. Sambalnya banyak atau dikit? Setelah itu? Mungkin saking kesalnya dengan wajah mereka ya. Jadi kira-kira sudah rusak gak wajah peradaban mereka itu? Rusak gak? Rusak. Karena sombong. Liyasu'u wujuhakum. Akan Allah datangkan apakah satu kelompok manusia berikut peristiwanya liyasu'u wujuhakum. Jadi proses kehancuran Bani Israel yang terakhir nih, periode kedua itu liyasu'u wujuhakum, dibuat muram wajahnya oleh Allah. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, akan ada gerakan masuk Masjidil Aqsa sedunia. Kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana dulu mereka pernah memasukinya. Dan yang ketiga, waliyutabbiru ma'alu tadbira, dan akan ada satu peristiwa di mana mereka akan dibantai sebagaimana mereka membantai orang Gaza, mereka juga akan dibantai seperti itu. Itu akan terjadi. Anda ikut atau enggak ikut? Anda terlibat atau tidak terlibat, itu akan terjadi. Nah pertanyaannya, mau terlibat atau tidak? Mau terlibat atau tidak? Jadi sebetulnya siapa yang punya kepentingan? Kita punya kepentingan atau terhadap Gaza, atau Gaza punya kepentingan terhadap kita? Hah? Siapa yang punya kepentingan? Kita yang punya kepentingan terhadap Al-Aqsa, atau Al-Aqsa yang butuh kita? Kita. Karena itu tanah yang diberkahi. Ya tapi kan Ustadz, di sana kan banyak orang terbunuh. Oh salah Anda. Yang terbunuh itu justru terpilih. Betul nggak? Yang mati syahid itu hidupnya udah dapat ijazah, jelas ijazahnya. Masuk kuburan nggak rohnya? Enggak. Mereka jasadnya langsung bertengger di taman-taman surga dalam hadis yang sahih begitu kan? Kalau yang nggak mati syahid, gimana prosesnya? Capek nggak ada dikubur? Walaupun sudah ada bocorannya. Man rabbuka, udah ada bocorannya. Jadi tiga itu proses kehancurannya. Liyasu'u wujuhakum, akan ada yang merusak wajah kamu. Mungkin ini juga kali ya rahasianya kenapa 7 Oktober besok genap 1 tahun peperangan dan Gaza masih berdiri tegak. Sementara dulu pernah terjadi perang tahun 48 ya. 6 hari 3 negara, Mesir, Jordania dan Suriah lawan Israel sendirian, kalah hanya dalam 6 hari kan? 3 negara kalah. Sementara senjata Israel pada saat itu hebat gak? Enggak. Kuat gak 3 negara ini, negara Arab ini? Perang 6 hari, kalah 3 negara. Gaza, besar mana dengan Kabupaten Malang? Malang. Mungkin sebesar kecamatan Sukun kali itu ya. Ya, satu kecamatan Sukun aja itu Gaza barangkali. Nah, genap 1 tahun bisa bertahan. Dan yang berperang sekarang di Gaza itu udah bukan Israel lagi. Karena Israel itu kata orang Al-Qassam, itu tentara paling pengecut.
Mereka sudah bisa bikin garis, nggak akan mereka bisa lewati ini. Dan kalau masuk akan dibantai dan mereka ketakutan. Sekarang ini walaupun sudah di garis demarkasi, sudah dibantai, masih terus masuk, tank-tanknya itu masih masuk. Strategi yang dipakai di Gaza tahun 2024 ini nggak sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi tetap berkeliaran, nggak takut mati, maju. Ini strategi Amerika dan tentara Amerika yang sudah masuk di situ. Dan kekuatan-kekuatan tentara dunia yang bergabung sama Amerika yang masuk di situ. Bukan Israel sendirian lagi. Artinya Gaza melawan siapa? Hah? Ini kalau Indonesia diancam sama Amerika misalnya. Presidennya Pak Prabowo, Menteri Pertahanan misalnya siapa? Pak Syafri Samsudin misalnya. Lalu diancam sama Amerika, awas kamu ya. Gitu. Kira-kira melawan nggak? Tak kirimkan senjata saya ke sana semua. Melawan nggak kira-kira? Kalau area-area Malang lawan. Kalau pemimpin kita gimana kira-kira? Hah? Takbir. Nggak boleh suzon. Makanya Gaza itu kekuatan senjata yang didatangkan ke sana itu bukan cuma dari Amerika saja kan? Dari Prancis, dari Inggris, dari Australia. Sampai hari ini kata dia, kami baru pakai 50% kekuatan kami dan kami akan tetap berdiri sampai tetes darah penghabisan. Allahu Akbar. Kalau terjadi perang di Malang 1 tahun, kira-kira ibu-ibu pada demo nggak sama militer? Stop. Gitu nggak kira-kira? Enggak lah kalau ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak kira-kira gimana? Bagaimana mereka bisa bertahan? Ini yang membuat dunia barat terperangah. Ideologi apa yang mereka pakai? Apa bacaannya? Keyakinan apa yang mereka miliki? Sampai mereka bisa seteguh itu. Dunia sekarang kalau dalam bahasa Arab mengatakan orang-orang Gaza, orang Palestina itu alamatus sumud. Kalau mau tahu alamatnya keteguhan, apa arti kemanusiaan, apa arti pentingnya merdeka, dan bagaimana harga diri atas nama agama ditegakkan, belajar dengan bangsa sana. Kalau Gaza itu mau dirubah kayak Singapura, cukup sedikit melacur akidah. Nggak perlu ngutang-ngutang kayak kita. Udah akidahnya hilang, ngutang pula. Bisa berubah kayak Hong Kong, bisa berubah kayak Singapura itu. Allahu Akbar. Tapi kemarin saya setidaknya bangga juga lah ke Qatar itu. Kita lanjutkan. Jadi, saya ulangi, 3 proses kehancuran Zionisme Bani Israel. Yang kedua di akhir seperti ini. Yang pertama, rusak wajah mereka. Akan ada gerakan masuk Masjidil Aqsa sedunia. Dan yang ketiga, mereka akan dibantai juga. Apakah sampai habis? Wallahu a'lam bishawab. Karena Marrotain ini 2 kali ini pola. Jadi berulang-ulang. Hanya kali ini pertarungannya melawan Islam. Kalau sebelumnya kan melawan Romawi. Sebelumnya melawan Bukhtanasor atau apa, kalau bahasa Arabnya Bukhtanasor, sebelumnya melawan Persia dan sebelumnya lagi melawan Babilonia dan seterusnya. Kali ini berhadapan dengan Islam. Kalau Asy'arawi dalam tafsirnya mengatakan perang kali ini dengan Islam itu bukan lagi diplomasi politik. Ini sira'un dini. Peperangan ya perang agama ini. Bukan lagi politik urusannya. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa ini nggak ada urusannya sama agama, itu tafsir dia, terserah dia. Tapi kalau dilihat dari ayatnya, ini karena yang berhadapan, ini bukan politik. Dan kekuatan apa yang akan berhadapan nanti civil society. Kekuatan civil society yang paling diharapkan di dunia nanti, yang akan mereka kan sekarang di mata orang barat saja. Orang barat udah kesel nggak sama Israel sekarang? Udah. Bahkan mereka banyak yang convert masuk Islam kan. Nah, lalu di mana rahasia nih? Rahasia keteguhan sampai mereka bisa bertahan. Ya menarik. Di Qatar di malam terakhir takziah terbunuhnya Syahid Ismail Haniyah. Nah, hari ini Anda mau bilang apa, istishhad atau terbunuh ini? Hasan Nasrallah. Hah? Mati syahid atau terbunuh? Hasan Nasrallah, Lebanon. Masalah Syiah ini ya. Nanti kita bahas sendiri ini. Tapi begini, kata orang Gaza nih Pak Bakhtiar. Indonesia itu muslim terbesar sedunia, saya bangga. Indonesia itu saya rasakan bantuannya. Tapi terus terang, untuk saat ini, yang paling terasa bantuannya walaupun tidak besar Islamnya, Yaman, Houthi, dan Lebanon Selatan. Mereka yang kami rasakan bantuan untuk Gaza. Suka atau tidak suka, memang Iran yang paling banyak kasih senjata juga di sana. Tapi bukan berarti kemudian Gaza menjadi Syiah. Nah gitu. Jadi Gaza merasa kehilangan nggak Hasan Nasrallah? Iya, sejujurnya. Nah maksud saya begini, teguran buat kita Indonesia. Saya mau tanya, dalam kondisi Gaza seperti ini kira-kira, menurut Anda apa yang dia butuhkan? Makanankah, obat-obatan, senjatakah? Mana yang dia butuhkan? Sejujurnya coba sebagai laki-laki, apa yang dia butuhkan? Ya nomor 1 senjata, yang mereka paling butuhkan.
Makanan banyak yang busuk nggak? Banyak. Untuk kondisi saat ini, pertarungan. Jadi kondisi terakhirnya begini. Di malam takziah itu tiba-tiba, pidato terakhir itu setelah saya, putra beliau, putranya Ismail Haniyah, namanya Abdus Salam. Karenanya kunyah beliau itu Abul Abad, Ismail Haniyah ini. Malam takziah, nggak ada kue, kalau di kita kan mungkin ada kue, ini nggak ada. Pasang tenda di sana, di Qatar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya bilang, ini ceramah takziah kok kayak khutbah Idul Fitri, Idul Adha ya? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya terdiam dan kita semua yang hadir itu terdiam. Kenapa pidatonya takziah tapi kok kayak khutbah Idul Fitri, Idul Adha? Dia bilang, "Na'am, innahu aidun syahid." Ya, khutbah saya mirip khutbah hari raya. Karena memang malam hari ini adalah hari raya kesyahidan ayah kami. Allahu Akbar. Kalau Bapak di sini meninggal dunia, anaknya kira-kira ceramahnya gitu nggak kira-kira? Istrinya pun ketika kita jumpai di rumah, nggak ada tuh nangis cengeng gitu, nggak ada. Jadi melihat karakter pemimpin yang sudah selesai hidupnya dan sudah selesai pula mau jalan matinya kemana. Kan salah satu pidatonya, kami tidak akan gadaikan tanah kami. Seperti Konoha kan digadaikan ya. Sewanya berapa tahun? Kami tidak akan gadaikan tanah kami. Kami tidak akan gadaikan harga diri kami. Walau ini terpisah dari ini. Walau kepala terpisah dari badan ini. Sama gak kayak pemimpin kita kira-kira? Anaknya cerita. Ketika 6 orang keluarga kami istusyhid, mati syahid di Gaza. Kan anaknya meninggal ya. Dan cucu meninggal juga kan di bom ya. Ini bapak, ini kakek nggak nangis. Cerita si Abdus Salam. Bapak saya itu tidak menangis sama sekali, tidak ada air matanya. Kalau kakek-kakek di sini cucu kesayangannya meninggal gimana kira-kira Ustaz? Anak kesayanganmu meninggal kena bom, duar gitu. Ini si bapak nggak meneteskan air mata. Tapi ketika wakilnya istusyhid di Suriah, mati syahid karena dibom. Jadi Israel ini tipenya pengecut, suka gerbek-gerbek gitu loh. Ala preman gitu, tahu? Ya. Beraninya tuh, wah gitu kan, keroyokan baru setelah itu kabur. Coba seandainya habis ngeroyok gitu, bertahan 1 jam, tunggu kami datang, habis gak kira-kira? Hah? Misalnya habis gerbek, kok ke situ ceritanya ganti dulu. Jadi gagal fokus. Seandainya mereka pemberani habis gerbek, saya tunggu mana pemuda-pemuda yang berani melawan kami. Kira-kira Hotel Kemang penuh nggak saat itu? Kok Hotel Kemang ya jadinya? Pengecut selalu begitu karena memang ini bangsa yang suka diam-diam bunuh nabinya. Sejak 7 Oktober sampai hari ini lebih dari 200 tokoh Gaza yang dibunuh satu persatu. Karenanya di Gaza sekarang periodenya mereka bilang kita ganti sekarang. Strategi kita ke depan adalah wasalna ilal marhala al-istithna'iyah. Kita sekarang sampai kepada periode tempur yang sama sekali tidak sama dengan kemarin. Saya dan kita semua sekarang sampai pada tahapan periode pengecualian. Dan cuma satu strategi kita ke depan. Karena mereka terlalu berlaku curang, maka strategi kita cuma satu. Strategi Zarwatu Sanamil Islam adalah mengambil posisi strategi yang paling tinggi, yaitu mengambil puncak kemuliaan Islam dengan jihad fisabilillah, hidup atau mati, mengorbankan nyawa di jalan Allah. Makanya dipilihlah pemimpinnya. Yang baru ini saya simpan dulu. Udah habis ya? Jadi? Oh ya. Jadi ceritanya, ketika teman seperjuangannya itu meninggal dunia, ya, apa yang terjadi? Bapaknya baru menangis. Ketika anak cucunya meninggal dunia, dia nggak menangis. Menangis ketika apa? Teman seperjuangannya meninggal dunia, tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika itu dia menangis karena apa? Saudaraku, sahabat seperjuanganku, tunggu saya di alam syahadah. Saya akan menyusul kamu. Saya juga ingin sekali mati syahid. Saya rindu mati syahid. Saya akan susul kamu. Air matanya keluar. Kira-kira bapak-bapak di sini begitu nggak kira-kira? Hah? Ya, saya tanyain terus supaya masuk ke alam baru. Tapi karena sudah masuk waktu qomat ya, saya kira cukup dulu sampai di sini. Masih panjang ceritanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini cukup buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu siap nggak bantu Palestina? Bilang biruh, bidam, dengan darah, dengan nyawa. Kalau di sini dengan harta dulu deh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kifal hal ya Mujahid? Hah? Sesmat? Hah?
عبد الرحمن كم امرأة؟ أنت من غزة ولا من غزة؟ فين في غزة؟ بيت هنون جميل